wabarakatuh. Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Sehat ya. Pak Sam, sesuai dengan janji kita kemarin. Ya Pak Sam, saya selaku calon guru penggerak angkatan 6. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik. Tentunya Pak Sam merupakan salah satu rekan kerja saya yang siap dilaksanakan kegiatan observasinya. Begini Pak Sam, sebelum saya melakukan kegiatan supervisi akademik ini, izinkan saya dulu meminta permisi kepada Pak Sam. Nanti hasilnya akan saya unggah kepada fitur LMS yang merupakan bagian daripada penilaian kegiatan calon guru penggerak saya. Apakah Pak Sam bersedia? Sudah, siap, sedia. Sedia ya Pak Sam? Oke Pak Sam, seperti ini. Bahwasannya kita akan melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik itu adalah proses yang memberdayakan dan pengembangan diri guna meningkatkan performa mengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan supervisi akademik ini Pak Sam ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga itu adalah tahap pasca observasi. Nah, sekarang ini Pak Sam kita masuk kepada tahap yang pertama, itu adalah dialog pra-observasinya. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Sam yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini yang akan saya catat nantinya. Nah, yang pertama itu, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apa yang ingin Pak Sam sama capai atau dapatkan? Setelah adanya pra-observasi ini Pak Jerry, tentunya saya sangat berharap akan lebih siap dalam nanti pelaksanaan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang akan saya laksanakan bisa efektif dan berjalan lancar. Oh, berarti lebih kepada supaya adanya kesiapan nantinya ya Pak Sam. Baik. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Sam, kapan nih Pak Sam waktu yang bisa kita sepakati nantinya untuk pelaksanaan pembelajarannya di kelas? Nanti di 1 minggu lagi kita pelajari ya, karena minggu lagi ya. Siapannya. Berarti hari Jumat juga nantinya ya? Ya, Jumat depan bisa kita siapkan. Itu di kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 ya. Oke. Baik, di kelas 8 ya Pak Sam. Nah, berikutnya pertanyaannya, apa nih Pak Sam materi yang akan disampaikan di minggu depan itu di kelas 8 itu? Rencana saya akan menyampaikan materi ibadah puasa bab 11, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Oke, berarti materinya tentang ibadah puasa intinya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan pembelajaran daripada kegiatan nanti itu Pak Sam? Tentunya setelah mengikuti pembelajaran nanti diharapkan siswa dapat memahami pengertian puasa, kemudian bisa menyebutkan dalil tentang puasa, menyebutkan macam-macam puasa wajib dan ketentuan. Oke, yang puasa sunnahnya gimana? Oke, baik, itu tujuan pembelajarannya nanti ya Pak Sam. Nah, sekarang Pak Sam, apa area pengembangan yang ingin Pak Sam capai dalam proses kegiatan supervisi akademik ini? Tentunya kami menginginkan proses pembelajarannya nanti lebih aktif. Kita akan coba merubah dari teacher center menjadi student center. Pembelajaran yang selama ini monoton dengan ceramah kita rubah dengan kegiatan anak-anak yang lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti kepada tahap prosesnya ya Pak Sam ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sam. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Sam. Strategi apa nih Pak Sam yang ingin Pak Sam gunakan nih agar terciptanya student center learning tadi, mengubah model profesional ditinggalkan, dan agar bagaimana cara Pak Sam menarik semangat ataupun antusias murid di kelas nantinya? Untuk kali ini mungkin saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran di sini snowball throwing. Snowball throwing adalah lemparan bola salju, di mana nanti pembelajaran kita desain seperti permainan. Karena anak-anak usia SMP ini suka bermain, nanti kita harapkan dari permainan itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Oke, berarti ya strateginya salah satunya akan menggunakan model pembelajaran snowball throwing tadi yang diharapkan ya guna membangkitkan semangat siswa. Ya mungkin lebih mengarah kepada ada mungkin teknisnya, ada semangatnya. Oke. Berikutnya apakah ada lagi strategi yang lain? Mungkin itu dulu, kita matangkan dulu yang itu. Nanti kita evaluasi apa kekurangan dan kelebihannya. Bisa. Baik, lebih kepada pengulangan keras dan strateginya bagaimana nanti model yang digunakan itu bisa efektif ya Pak Sam. Baik Pak Sam,
Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sampai berjumpa di minggu yang akan Ya, datang siap, dengan keadaan yang tetap semangat. Ya Pak Sam ya. Ya Pak Sam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai yang baru, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, sebelum mulai pelajaran, siapa yang mau bercerita ini yang pernah puasa? Coba dari sini. Kelompok sini pernah tak puasa? Pernah. Kapan puasanya? Coba Ridho dulu. Kapan Ridho berpuasa? Oh, pas bulan puasa atau bulan Ramadan. Kita melihat banyak orang yang berpuasa, bahkan kita sendiri melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oke, ada lagi tak yang punya pengalaman tentang puasa? Siapa? Saya di sini coba cerita. Si Reza dulu, Reza. Pernah tak puasa Reza? Gimana puasa itu, apa yang Reza rasakan dari puasa? Apa? Lapar, haus, betul puasa lapar haus? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, pada sekarang kabarnya. Jawabannya? Siapa yang bisa bantu Pak nempel ini, nyusun ini, silakan. Ayo, Pak Acak, nanti silakan nempel ke depan. Kelompok mana yang mau coba? Oh iya, silakan. Elo Belinda, please. Oke. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang sudah sangat tua? Orang yang sudah tua boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Oh gitu. Jadi kalau orang sudah sangat tua, dia gitu. Ini DP gitu ya. Paham ya? Paham masuk Pak. Boleh. Jangan satu orang yang jawab yang orang-orang yang menjawab itu. Jadi kesini, oke? Paham? Salah deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, gimana kabarnya Pak? Sehat. Baik Pak Sam, berdasarkan janji kita kemarin ya di saat kita pelaksanaan praobservasi, di mana kita akan berjanji pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan, dan kemudian hari ini adalah sesi yang terakhir, yaitu adalah dialog pasca observasi. Sebelumnya ini saya mau nanya ini dengan Pak Sam ini, bagaimana perasaan Pak Sam setelah dilakukan observasi kemarin Pak? Saya merasa sesuatu hal yang berbeda Ya. dari biasanya kita rutin ngajar dengan metode yang lama, metode konservatif seperti itu. Apalagi mengajarkan doktrin agama memang tidak mudah. Apalagi untuk memberikan ajaran-ajaran agama ini kita masih terpaku ke metode ceramah. Tapi kemarin dengan adanya observasi kami mencoba untuk menyampaikan materi dengan berdiferensiasi. Kita sudah mulai memberikan studi training, kemudian sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid ya Pak Sam. Baik Pak Sam, saya juga pertama sekali harus wajib
menyampaikan hasil-hasil observasi saya kepada Pak Sam yang mungkin nanti bisa jadikan umpan baliknya. Kemarin kita janji nih, Pak Sam minta ingin diperhatikan bagaimana proses pembelajaran itu ya. Yang pertama sekali Pak Sam yang sudah saya catat di sini, pertamanya kategori kesimpulan yang menurut saya Pak Sam sudah berdiferensiasi, di mana dari sintak model pembelajaran yang Pak Sam gunakan itu discovery learning itu dan kemudian dipadukan dengan saintifik. Nah itu sudah mencerminkan bagaimana pembelajaran itu sudah terjadinya student centered learning yang alhamdulillah berdasarkan observasi sudah terlihat yang saya catat di sini. Kemudian juga untuk mengejar kategori diferensiasi, bagaimana Pak Sam sudah melakukan diferensiasi konten itu sudah terlihat, di mana saya melihat ketika mengajar kemarin Pak Sam sudah menggunakan berbagai jenis konten sesuai dengan kebutuhan murid. Ada Pak Sam menggunakan infobus, video, kemudian ada juga yang menggunakan buku teks, dan kemudian juga proses ini lagi. Nah, diferensiasi proses juga sudah terlihat bagaimana Pak Sam membuat pembelajaran yang berbeda. Ada berpihak kepada kinestetisnya karena saya tuh Pak Sam gunakan anak-anak maju ke depan. Iya, maju ke depan. Kemudian snowball throwing pun juga kinestetis, bergerak, memberikan pertanyaan dengan dilemparkan dari kertas, ya itu sudah terpenuhi. Yang alhamdulillah memang sudah kita lihat. Dan yang terakhir juga penilaian juga sudah saya lihat bagaimana Pak Sam juga sudah mulai memberikan keleluasan, kebebasan kepada siswa untuk menghasilkan produk seperti apa, namun tetap memperhatikan capaian tujuan pembelajarannya itu sendiri. Nah, itu berdasarkan hasil catatan yang sudah saya lihat. Nah, di dalam capaian itu, bagaimana nih perasaan Pak Sam dalam pelaksanaan diferensiasi itu sendiri? Saya merasa terlahir dulu baru gitu Pak Giri. Iya. Jadi ini sesuatu yang pelajaran lah bagi saya. Ternyata selama ini kita memaksakan anak ya harus mencapai capaian kita dengan cara kita sendiri. Iya. Tapi ternyata masih ada cara yang lain. Nah, jadi kita tidak hanya fokus pada kita, tapi menyesuaikan kebutuhan siswa. Kadang saya sendiri apa anak tak paham. Ternyata di sini letak salahnya. Jadi saya sangat terima kasih sekali dengan melakukan ini. Dan harapan ke depan nanti bisa berlanjut lah, bisa dikembangkan. Iya. Ini Pak Sam. Iya. Ini kalau kita bermain rentang ya dari 0 sampai 10 nih Pak Sam ya. Nah, menurut Pak Sam, aktivitas yang sudah Pak Sam lakukan itu sendiri berdasarkan perasaan yang Pak Sam rasakan, kalau kita rentangkan dari 0 sampai 100, itu Pak Sam itu menurut individu Pak Sam sendiri sudah berada di posisi nomor yang keberapa nih tentang penerapan diferensiasinya itu? Kalau sempurna mungkin belum lah karena ini kan baru ya Pak. Sam. Tapi walaupun baru kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya pribadi ini 80 ya. 80 ya. Ini 100 ya. Oh, berarti belum maksimal. Nah, nih karena kita ketemu Ya. ini Pak Sam, kalau menurut Pak Sam kan masih 80, pasti masih ada hal yang perlu diperbaiki nih ya Pak Sam. Menurut Pak Sam ya. Nah, di bagian mana nih Pak Sam? Mungkin lebih ke medianya lagi Pak. Untuk media dan terakhir nanti di produk hasil anak itu. Hasil penilaiannya. Penilaian waktunya terbatas, jadi Iya. kita belum sampai ke hasil produknya. Jadi maksud saya kalau dapat selain konten, proses produknya juga harus satu paket. Harus satu paket. Ya, nah, ini ada dua nih yang saya tangkap nih. Pak Sam sampaikan tadi. Yang pertama menurut Pak Sam belum terlalu maksimalnya di penggunaan pemanfaatan media yang digunakan. Kemudian yang terakhir baru kepada produk yang kita. Walaupun sudah terlihat dari versi tapi masih belum maksimal. Karena terbatasnya waktu dan juga anak kan belum terbiasa dengan ini. Iya. Nah, karena selama ini Pak kami beda tugas dengan yang ini kan, itu kita perlu menjelaskan lagi. Iya. Padahal selama ini kan misal kita kalau satu tugas semua untuk semua. Iya. Itu jadi misal buatlah konsep ini ya menurut yang kita minta. Sementara ini kan kita kan sesuai dengan bagaimana anak itu bisa memahami konsep itu dengan cara mereka. Kembali lagi nih Pak Sam, tadi kan Pak Sam sampaikan ada dua nih yang menurut Pak Sam harus Pak Sam perbaiki tadi nih. Nah, yang pertama tentang pemanfaatan media. Saya mau tanya nih menurut Pak Sam. Dalam pikiran Pak Sam, idealnya itu seperti apa sih media yang harus digunakan dalam pembelajaran itu? Kalau untuk audio mungkin kita bisa
bisa pakai video ya. Kita menggunakan video ya. Tayangkan. Tapi kemarin sudah saya lihat ada ya. Ya ada. Cuma yang belum tuh mungkin mana ya? Saya juga merasa kurang. Mungkin video ya, interview-nya masih kurang maksimal ataupun tidak, kurang banyak gitu ya. Tidak menerangkan materi itu gitu loh. Videonya hanya sekedar menarik minat siswa saja. Sementara untuk suara yang mengisi untuk materi kan tak ada di situ. Itu kurang saya di situ. Oke, itu di medianya kemarin menurut Pak Sam kurang ideanya itu dalam pemasangan videonya itu ya. Yang menurut Pak Sam seharusnya ideanya video itu banyak juga menjelaskan tentang konsep. Iya, ada konsep. Sementara kan video memang ada, tapi hanya sekedar untuk daya tarik aja, menarik siswa perhatian. Berarti yang saya catat ya, video yang digunakan itu masih belum menerapkan konsep. Belum menyatu dengan konsep ya. Oke, ini berikutnya yang kedua nih Pak Sam. Yang kalau tentang diferensiasi produknya, menurut Pak Sam itu idealnya seperti apa? Tentunya kan kalau yang audio khususnya dia harus bisa bernyanyi, bisa mengungkapkan itu. Sementara tidak terfasilitasi lah ya. Teman tak nampak di situ. Ya. Kemudian kalau yang visual mungkin bisa membuat gambar, menerangkan ke depan, presentasi gitu ya. Iya. Tapi kalau yang kinestetik kan masih bingung juga produk apa yang harus dilakukan. Apakah dengan gerakan atau apa ya kadang agak repot juga. Bisa saja misal puasa adalah menahan, tidak makan mungkin dengan gerakan-gerakan bisa. Itu yang belum sampai gerak ya. Nah, ini menarik nih Pak Sam karena Pak Sam sudah mulai mengatakan. Jadi Pak Sam, kita kan tahunya ideal nih menurut Pak Sam dari pemanfaatan pidani medianya, kemudian pada videonya nih. Nah Pak Sam bilang tadi bagaimana nanti video yang Pak Sam tampilkan supaya agak lebih menerapkan penjelasan kepada konsep. Oke, nah untuk kedepannya nih Pak Sam, jadi untuk meminimalisir dan memaksimalkan ini, apa yang bisa Pak Sam lakukan agar ini bisa lebih maksimal nanti? Mungkin kami harus lebih kreatif lagi, cari sumber dari internet tentunya ya. Lebih kreatif lagi ya. Media pembelajaran sekarang kan sudah canggih ini ya. Bisa juga kita nanti hadirkan teknologi di kelas dengan adanya Chromebook atau ini anak sehingga bisa mengakses belajar sendiri dengan link yang sudah kita carikan. Berarti ada dua nih Pak Sam yang saya catat nih. Yang pertama agar kedepannya nanti supaya maksimal, yang pertama sekali Pak Sam untuk mencoba lebih kreatif lagi, mencari rujukan-rujukan yang ada di internet. Nah kemudian yang kedua bagaimana Pak Sam akan mencoba menghadirkan IT. Seperti pemanfaatan Chromebook anak yang suka mendengarkan kan bisa mendengarkan penjelasan dari situ. Berarti udah ada dua nih strategi yang akan Pak Sam lakukan untuk memaksimalkan ini. Nah berikutnya nih kalau yang kedua tadi Pak Sam, untuk memfasilitasi diferensiasi produknya ini, produk yang dihasilkan siswa ini. Nah apa nih yang bisa Pak Sam lakukan? Bagaimana terfasilitasnya produk yang menggambarkan anak audio seperti ini, visual seperti ini, lebih kepada aksinya yang akan Pak Sam terapkan itu seperti apa nantinya? Agar terfasilitasi ini. Kita satu-satu dulu ya, Kalau audio kira-kira menurut saya, menurut Pak Sam, apa nih yang akan Pak Sam lakukan? Kalau audio mungkin karena dia hanya suka mendengar, kalau konsep lagu itu dengan materi Pak Sam yang kemarin nih puasa nih. Mungkin dia bisa puasa adalah apa gitu. Berarti dia bernyanyi ya? Oke, dia sambil menghafal, sambil masukkan dalam lagu, divideokan atau gimana? Tapi mana liriknya itu penjelasan tentang konsep. Mungkin dia bisa sambil menarik nih Pak Sam. Alat-alat bunyi kata-kata ketuk ini dia sambil membacakan konsep itu. Menarik tuh. Akhirnya tujuannya terfasilitasi lah anak yang audio bagaimana tugasnya bisa sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana minatnya tadi. Karena kita melaksanakan untuk hafal itu repot Pak, bagaimana cara hafalnya gitu ya. Sesuai dengan tadi mungkin bisa. Kalau visualnya Mas Sam? Kalau visual mungkin lebih ke dia membuat misalnya tulisan yang warna-warni gitu atau menempel gambar yang bisa dilihat sehingga dia cepat hafal. Misalnya gambar makan, minum dan yang lain itu divisualkan dia, ditempel dia, jadi mengaitkan gambar ke gambar
sehingga dia bisa menerapkan konsep itu. Ya, kemudian yang kinetesisnya bagian bergeraknya gimana nih Pak Sam? Mungkin kita harus berpikir lah apa kira-kira gerakan yang cocok untuk definisi itu. Mungkin kalau misalnya menahan mungkin ini atau begini atau tidak gitu ya. Ini langsung ya ada ini aktivitasnya tidak ya. gitu, artinya makan gitu. Berarti boleh di video juga. Ya, boleh Tapi video. dengan aktivitas dia boleh mengekspresikan dengan Mengekspresikan, gerakan. ya. Jadi dia supaya cepat paham konsep itu ya mungkin dengan gerakannya tidak makan minum, jadi itu mungkin lebih ke situ. Ya, di video kan ya Pak Video Sam. kan boleh, terus anak dipresentasikan ke depan pun boleh. Nah ini Pak Sam nih, ada saya catat nih. Ya. Jadi bagaimana ada beberapa rencana yang Ya, Pak Sam ya. lakukan. Yang pertama tadi untuk memenuhi diferensiasi Ya, media tadi, ya, videonya Pak Sam ingin kreatif lagi, mencari Ya. di internet. Ya. Kemudian juga Pak Sam akan mencoba memasukkan pemanfaatan IT di IT. pembelajarannya. Ya. Pak Sam akan coba hadirkan Chromebook Ya, dan lain ya. sebagainya. Bukan mungkin bisa juga tadi anak dibolehkan membawa HP HP, pada jam itu ya. dengan pengawasan Ya. gurunya dan wali kelasnya ya. Ya. Dan yang kemudian yang saya catat tadi untuk produknya bagaimana terfasilitasi audio dan visual baik kinesis tadi. Pak Sam merencanakan bagaimana nanti pembelajarannya itu Pak Sam beri kebebasan agar tugasnya boleh disampaikan melalui nyanyian tapi direkam. Nah, setidaknya melihatkan penglihatannya dari segi keindahan dalam dari segi tari atau bagaimana itu yang yang akan Pak Sam lakukan. Kemudian visualnya mencoba menempel gambar di depan kelas atau membuat dalam bentuk lukisan. Dan yang terakhir kinetesisnya boleh divideokan gerakan-gerakan tadi. Yang tentang materi yang disampaikan. Ya, baik Pak Sam, ini kan rencana nih, Ya, ya. sangat saya ingin lihat nih penerapannya nanti nih. Ya, ya. Pak Sam, tentunya kegiatan ini kan butuh pengawasan nih Pak Sam. Yes, ya. Pak Sam mungkin kita ini manusia ini tidak terlepas dari rasa hilaf, Ya. lupa, ya, ditambah kesibukan kita. Menurut Pak Sam nih, siapa nih orang yang bisa membantu Pak Sam, mengingatkan Pak Sam bagaimana rencana-rencana ini dapat terlaksanakan dengan baik? Yang pertama mungkin kita kerjasama dengan wali kelas ya. Wali kelasnya ya. Karena dia lebih dekat dengan anak, kita sampaikan kita punya proyek ini, punya tugas ini. Ya. Sehingga wali kelas bisa mengingatkan. Ya, mungkin yang lain akan sejawat lah sama guru. Tentunya saya akan mencoba ke wali murid juga. Tentunya ini peran orang tua, ada pengawasan juga di sana. Karena kalau memerlukan waktu ataupun ini kan orang tua harus tahu itu. Iya, baik nih Pak Sam nih, luar biasa nih. Ya. Ada 3 nih sebagai Ya. pengingat Pak Sam. Yang pertama Ya. tadi Pak Sam Kelas ingin itu mengajak pasti. wali kelas, kemudian juga mengajak rekan-rekan guru sejawat. Yang terakhir ya mungkin kalau memang ini terlalu ya minta tolonglah sama orang tuanya untuk mengingatkan anaknya. Tapi kalau untuk kepada aktivitas Pak Sam ya mungkin dengan rekan sejawat dan wali kelas ini ya Pak Sam. Oke, baik Pak Sam, kebetulan kita ini terbatas waktu, saya ucapkan terima kasih Pak Sam. Saya juga minta izin nanti Pak Sam, aktivitas ini akan saya upload ke tugas saya di LMS sebagai bukti saya sudah melakukan kegiatan ini bersama rekan sejawat, yaitu tentang pemanfaatan coaching untuk penilaian akademik. Baik Pak Sam, akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kesilapan. Saya sangat ingin jumpa nih, mungkin lebih kurang kita janjian seminggu lagi lah ya. Rencana Pak Sam kapan mau ininya, mau penerapannya? Mungkin seminggu lah Pak. Seminggu lagi, oke. Tahu dulu kan ininya apa bagaimana. Oke, seperti inilah saya akan datang kembali 1 bulan lagi. Saya akan tinjau nih Pak Sam ya. Saya akan lihat bagaimana perkembangannya. Kita akan ngobrol lagi ya. Baik Pak Sam, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.